Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel Kitab Hitam, channel yang menceritakan cerita-cerita horor dan misteri yang meskipun kedengaran di luar nalar, tetapi nyata dan ada di sekitar kita. Saya Baskara, host yang akan menceritakan kisah-kisah yang sudah saya kumpulkan di dalam Kitab Hitam. Oh ya, sebelum itu saya juga meminta support kalian semua untuk dapat klik like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi ke depannya. Hingga pada suatu hari Selasa, satu hari setelah Bapak pulang, ada kejadian yang terjadi tanpa sengaja. Ketika kakak pertama dan kedua beserta teman-temannya sedang bermain bentengan di depan rumah Bu Sri, mereka secara tidak sengaja menemukan sebuah benda aneh di bawah pohon mangga. Sebuah pocongan kecil yang sudah lusuh dengan beberapa percikan darah yang sudah hangus dan mengering tertanam di dekat pohon mangga. Letaknya persis di bawah pohon mangga, di mana kakakku pertama kali melihat sosok misterius yang tiba-tiba menghilang pada malam hari itu. Kakakku sempat bercerita kepadaku kalau pocong kecil itu tercium sangat harum, seperti sudah dikasih parfum khusus. Kakakku bahkan membuka tali pocong tersebut dan di dalamnya terlihat ada secari kertas bertulisan kuno, kembang 7 rupa, dan 2 buah tali pusar bayi yang sudah mengering. Saat itu juga kakakku langsung menceritakan hal itu kepada bapak yang sedang diam di depan rumah sambil merokok dan mendengarkan radio butut kesayangannya. Melihat hal itu, bapak langsung shock. Dia langsung mengambil pocong kecil itu dan meremasnya dengan kuat dalam genggaman tangannya. Ibu yang berada di sana langsung mendekati bapak dan menjulurkan tangannya untuk menyentuh pocong kecil tersebut. Tiba-tiba, bapak menampik tangan ibu dengan keras. Ibu benar-benar kaget atas hal itu. Namun ia terdiam melihat bapak yang tiba-tiba marah. Raut wajahnya berubah dan terlihat sangat marah sekali atas apa yang kakakku temukan pada waktu itu. Goblok! Salah anu wawan yang ngobrol anu ki di dekat imah. Emang itu naon, Pak? Nah, abdi nepi ka ulahnya keleta. Kata ibu yang tidak tahu kenapa dia tidak boleh memegang pocongan kecil tersebut. Tanpa menjawab perkataan ibu, bapak langsung berdiri dan berjalan mendekati rumah Bu Sri sambil berteriak. "Darman, keluar maneh!" Tanpa menunggu jawaban, bapak langsung masuk ke dalam rumah dan melihat Bu Sri yang nampak terduduk lemas ditemani Mang Darman, yang terlihat sedang menyuapi makanan untuknya. Mata Bu Sri terlihat sangat lelah. Kantung matanya terlihat. Dia sepertinya tidak dapat tidur lelap di malam hari belakangan ini. Begitu pula dengan Mang Darman, yang setelah tinggal di rumah beberapa hari ini saja, juga berwajah pucat karena kurang tidur. "Sia teh, terhirup sorangan di dia. Aya pamajikan urang, jeung anak-anak urang, lu bisa mantuan maneh," bapak berkata dengan marah, sambil mengangkat tangannya memegang pocong kecil itu. "Iya lain gangguan jurik anu nyin pamajikan maneh tuh bisa sare. Tapi aya nu ngincer orak maneh." Bapak lalu membanting pocong kecil itu dan menginjaknya dengan keras di depan mereka berdua. Tetapi ketika bapak menginjak pocong kecil itu, Bu Sri tiba-tiba menjerit kencang dan langsung memegang perutnya. Wajahnya terlihat benar-benar kesakitan. Bahkan dia sampai turun dari tempatnya duduk dan terbaring di lantai. Mang Darman berdiri. Dia merasa marah ke bapak karena dia melakukan sesuatu yang membuat istrinya kesakitan. Namun, ketika ia ingin mendekati bapak, tiba-tiba bapak mengangkat tangannya dan membentak. "Diam!" bentak bapak dengan matanya yang melotot ke arah Mang Darman. Mang Darman yang tahu sifat bapak hanya bisa duduk, mengurungkan niatnya,
dan hanya bisa melihat istrinya berguling-guling di lantai. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain mengepalkan tangannya melihat istrinya yang sedang kesakitan. Apalagi ketika bapak mengangkatkan kaki dan menginjak lagi pocong kecil itu. Bu Sri kembali berteriak kencang. Ia sampai menangis, saking tidak kuatnya menahan rasa sakit yang dirasakan. Kakak sulungku bercerita bagaimana jeritan Bu Sri yang memilukan itu terdengar hingga ke rumah, dan membuat kakak ketiga yang masih kecil berlari ketakutan ke dalam rumah, bersamaan dengan kakakku yang kedua. Mereka terlalu takut karena jeritan Bu Sri benar-benar mengerikan. Bapak terus menginjak-injak pocong kecil itu sekuat tenaga. Mulut bapak terlihat menggerutu dengan kemarahan yang memuncak. Bahkan dia tidak peduli kepada Bu Sri yang masih kesakitan. Pak, enggeus. Kata ibu berusaha menenangkan. Mang Darman, yang awalnya terlihat marah, kini malah terlihat sedih. Bagaimana tidak? Dia melihat istrinya yang kesakitan dengan kondisi hamil besar berguling-guling di lantai. Dia takut akan kondisi bayi yang dikandung oleh istrinya tersebut. Namun, bapak seakan-akan tidak peduli. Dia terus saja menginjak-injak pocong kecil itu. Hingga akhirnya, bersamaan dengan ketika bapak menginjaknya lagi, tiba-tiba, kaca jendela rumah tiba-tiba pecah seperti ada yang memukulnya dengan keras. Bersamaan dengan itu, sebuah angin tiba-tiba muncul dan berhembus dari dalam rumah ke arah bapak. Merasakan angin itu, bapak semakin marah. Ia langsung berbalik ke arah rumah dan meninggalkan Mang Darman dan istrinya yang terbaring di lantai dan berteriak-teriak. "Keruan Pak Haji, kudu ayah anu diselamatkan di dieu," ucap ayah sambil berjalan keluar. Tak lama kemudian, Pak Haji yang dipanggil oleh kakak sulungku akhirnya datang. Ketika sampai, ia langsung menghampiri ibu karena dirinya merupakan saudara jauh ibu. Bapak yang kini menemani Mang Darman dan Bu Sri di rumahnya melarang ibu untuk mendekat. Hanya kakakku yang boleh mendekati rumah Bu Sri sekarang. Ibu pun langsung menanyakan apa yang terjadi dengan Bu Sri ketika Pak Haji menghampirinya. Bu Sri nepi kaki itu, Bu. Kata ibuku. Mengabaikan pertanyaan tersebut, Pak Haji malah bertanya kembali kepada ibu. Apakah ada yang aneh dalam beberapa hari di luar rumah? Pak Haji adalah seorang dukun bayi yang tidak hanya membantu para calon ibu ketika melahirkan. Pak Haji juga membantu para calon ibu yang mengalami kejadian-kejadian di luar nalar ketika sedang hamil dengan keilmuan yang dimilikinya. Ibu kembali teringat dan menceritakan bagaimana di malam-malam sebelumnya ada orang yang mengetok-ngetok tembok rumah. Lalu tentang kakakku yang melihat seseorang di dekat pohon mangga. Ternyata kejadian yang terjadi selama beberapa hari yang lalu itu adalah awal dari segala peristiwa mengerikan yang dialami oleh Bu Sri. Rupa-rupanya ada seseorang yang sedang mengincar bayi yang ada di dalam kandungan ibu dan Bu Sri. Pada awalnya, orang tersebut mengincar aku yang sedang dikandung oleh ibu pada saat itu. Namun, karena keluarga aku mempunyai penjaga gaib yang melindungi seluruh garis keturunan kami, kiriman atau serangan tersebut tidak bisa merangsak masuk ke dalam rumah. Sehingga akhirnya hanya terdengar suara gaduh dari atap rumah tanpa ada kejadian lain di hari-hari berikutnya. Sedangkan Bu Sri yang posisinya sendirian dan tidak mempunyai penjaga dari luhurnya, tidak memiliki perlindungan selayaknya aku. Hal tersebut membuat ia diteror setiap malamnya. Hingga akhirnya kakakku yang paling tua menemukan penyebabnya, yaitu pocong kecil yang ditanam di bawah pohon mangga. Setelah berdiskusi dengan ibu mengenai kejadian tersebut, Pak Haji langsung pamit kepada ibu dan berangkat ke rumah Bu Sri. Betapa terkejutnya ia ketika masuk dan mendapati Bu Sri yang terduduk lemah di sana. Nah, marana itu ngabejaan di kamar aya nu kieu. Pak Haji langsung naik pitam dan memarahi bapak pada saat itu. Bapak hanya menggelengkan kepalanya karena dia juga baru tahu sepulangnya bekerja selama beberapa hari belakangan ini. Bawa keluar kabeh barang anu aya di kamar.
Soalna ayeuna oge kudu dibersihkeun di awak si Sri. Keruan oge dua anak mameh. Orang tarik deui orok anu geus leungit di awak si Sri, kata Pak Raji pada bapak saat itu. Mang Darman yang mendengar hal itu langsung kaget. Dia tidak percaya atas apa yang didengarnya barusan. Maksudnya gimana? Kenapa bayinya bisa hilang? Kata Mang Darman dengan panik. Bayi yang dikandung istrimu sudah hilang, Darman. Sudah hilang beberapa malam yang lalu. Dan yang sekarang kamu lihat hanyalah sebuah kamuflase dari makhluk yang mengambil anakmu. Mang Darman benar-benar tidak percaya atas apa yang Pak Raji itu katakan. Setelah itu, Pak Raji tersebut langsung masuk ke rumah dan menyuruh Bu Sri untuk kembali di lantai. Dia lalu mengusap perut Bu Sri secara perlahan. Usapan itu membuat Bu Sri merasa kesakitan kembali. Cicing, Neng, kata Pak Raji ke Bu Sri dengan nada yang galak. Pak Raji itu mengusapnya beberapa kali lagi, dan di usapan yang ketiga, Pak Raji langsung menekannya dan membuat Bu Sri berteriak dengan kencang. Perih. Bu Sri terlihat merasakan perih yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Pak Raji itu terus menekan perut Bu Sri dengan keras dan mendorongnya ke arah kemaluan. Tak lama, celana Bu Sri tiba-tiba basah. Seperti ada cairan yang keluar dari kemaluannya dengan bau busuk yang sangat menyengat. Bapak dan Mang Darman yang melihat pemandangan itu hanya bisa terdiam tak percaya. Perut Bu Sri kempes secara perlahan ketika Pak Raji menekan perutnya ke bawah. Bayi yang dikandung Bu Sri benar-benar hilang. Bayi yang dirawat selama beberapa bulan itu tak terlihat tanda keberadaannya sama sekali. Rasa sakit yang awalnya Bu Sri rasakan kini berubah menjadi sebuah rasa sedih yang mendalam. Air matanya menetes secara perlahan hingga membasahi wajahnya pada saat itu. Bu Sri benar-benar sedih. Dia tidak menyangka bahwa ada yang tega melakukan hal ini kepadanya. Buah hati yang seharusnya lahir selama beberapa bulan lagi kini menghilang. Dan rasa kehilangan yang dirasakan pasangan itu terlihat jelas di wajah mereka. Bu Sri menangis hebat atas kejadian ini. Tangisan yang sangat memilukan. Mang Darman juga ikut menangis. Dia memohon bantuan kepada Pak Raji untuk membantunya mengembalikan bayinya yang menghilang itu. Pak Raji menanggapi kalau ia hanya bisa berusaha, karena ini sudah terlalu terlambat untuk dikembalikan. Suasana mendadak hening. Hanya ada tangisan Mang Darman dan Bu Sri yang terdengar. Sedangkan Bapak dan Pak Raji hanya terdiam melihat hal tersebut. Mam. Tiba-tiba Pak Raji memanggil Mang Darman yang masih menangis pada saat itu dan menjelaskan lebih lanjut apa yang terjadi. Apa yang terjadi pada istrimu adalah salah satu pekerjaan dari seorang yang ingin mendapatkan keturunan. Namun dia tidak memakai cara yang baik. Orang ini akan melakukan apapun, termasuk mengambil bayi dari orang lain. Apa yang terjadi dalam beberapa hari ini adalah sebuah proses dan ritual tarik janin. Sebuah ritual yang terlarang bagi seseorang yang ingin mempunyai keturunan. Mereka sudah lama mengincar istrimu dengan mengirimkan salah satu sosok yang bisa mengambil bayi yang dikandungnya. Ritual ini sebenarnya belum selesai sepenuhnya karena bayimu masih berada di alam lain dan belum dipindahkan ke rahim wanita yang akan menjadi ibu bagi bayi tersebut. Karena untuk melakukan itu, dia harus melakukan ritual lain, yaitu ritual pergantian nyawa. Itu adalah ritual mengorbankan salah satu anggota keluarganya agar bayinya bisa muncul dan lahir dari rahim wanita yang sudah dia tentukan ketika ritual ini berlangsung. Semuanya terdiam, merasa shock dan tidak percaya atas apa yang barusan Pak Raji jelaskan. Kalian boleh percaya atau tidak, namun bukti sudah ada di depan kalian, kata Pak Raji sambil menunjuk ke arah Bu Sri yang masih menangis. Sebenarnya masih ada kesempatan, karena ritual pergantian nyawa itu belum dilakukan. Saya masih bisa membantu kalian untuk mengembalikan bayi itu ke dalam kandungan Bu Sri.
Namun, Tiba-tiba ucapan Pak Raji itu terputus, dan dia menatap Bu Sri menangis di depannya, lalu menatap Mang Darman dan Bapak yang masih terdiam di sana. saya hanya bisa berusaha. Dan saya tidak bisa menjamin bayi ini akan kembali. Hal ini benar-benar tidak mudah untuk dilakukan. Kata Pak Raji dengan sedikit menurut. Pak Raji akhirnya menghela nafas panjang, dan kemudian langsung berdiri dan menunjuk ke arah kamar Bu Sri. Sekarang coba keluarkan semua yang ada di kamar. Kita harus melakukan sesuatu untuk mengembalikan bayi ini ke dalam perutnya. Semua yang ada di dalam kamar akhirnya dikeluarkan. Kasur, pakaian, lemari, pokoknya semua benda yang ada di dalam kamar dikeluarkan. Awalnya Mang Darman tidak mengerti kenapa dia harus mengeluarkan barang-barang itu. Namun pada akhirnya ia pun memahami ketika terlihat banyak sekali belatung yang hidup di bawah lemari dan ranjang. Mang Darman akhirnya sadar bahwa ternyata itulah asal muasal dari bau busuk yang dia cium di waktu tertentu di dalam rumah ini. Seisi rumah akhirnya dibersihkan oleh Pak Raji. Dia benar-benar menggelengkan kepalanya ketika melihat sisi rumah yang begitu kotor melalui mata batinnya. Sekarang, kalian semua harus berkumpul di ruang tengah ketika maghrib nanti. Karena kita akan coba mengembalikan bayi yang sudah menghilang di tubuh Bu Sri. Dan panggil juga anak-anakmu untuk membantu prosesnya. Karena kita perlu banyak orang. Kata Pak Raji kepada Bapak. Lalu Pak Raji mendekati Bu Sri yang masih menangis karena bayi yang dikandungnya hilang begitu saja. Saya akan berusaha sebisa mungkin untuk membuat bayi ibu kembali ke dalam perut ibu ya. Katanya sambil mengusap-usap perut Bu Sri. Kemudian maghrib pun tiba. Rumah Bu Sri nampak ditutup rapat, sehingga tidak terlihat bahwa ada banyak orang yang sedang berkumpul di sana. Kedua kakakku yang ikut berkumpul hanya diberi tugas untuk memegang kedua tangan Bu Sri, sedangkan Mang Darman dan Bapak duduk di dekat Pak Raji. Tepat di jam 8 malam, Pak Raji membaringkan Ibu Sri. Kedua tangannya lalu dipegang oleh kedua kakakku. Dia lalu berkata bahwa apapun yang terjadi atau apapun yang kami lihat di tempat ini, jangan sampai ada yang melarikan diri. Semua orang pun mengangguk, termasuk kedua kakakku, meskipun ada rasa ragu dari dalam hati mereka. Bu, tahan ya. Apapun yang terjadi pokoknya tahan. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan bayi itu ke rahim ibu. Katanya sambil mengusap perut Bu Sri. Semuanya kini memejamkan mata. Aku ingat kakak bercerita bagaimana mencekam dan menegangkannya suasana pada waktu itu. Pak Raji hanya memandang Bu Sri yang mulai memejamkan mata dan mulai membacakan doa-doa pada malam itu. Semuanya baik-baik saja pada awalnya, hingga ketika 1 menit berlalu, dada mereka tiba-tiba terasa sesak. Ruangan yang hanya dihuni oleh 6 orang, kini terasa dihuni oleh puluhan orang yang tak kasat mata. Tubuh kakak merinding, seperti ada banyak jarum-jarum kecil yang menusuk permukaan kulitnya pada malam itu. Dan tak hanya kakakku saja, karena semua orang yang ada di sana merasakan hal yang sama. Kakakku melihat ke segala arah ruangan. Ketika ia mengarahkan pandangan ke arah tirai yang menjadi pembatas rumah, tirai itu tiba-tiba bergerak secara perlahan. Semakin lama, semakin kencang, bahkan seperti sedang ditarik oleh sesuatu yang sangat kuat. Bapak dan Mang Darman ingin berdiri dan menahan tirai yang hampir terlepas itu. Namun Pak Raji tiba-tiba berkata dengan sedikit kencang, Cicing, ulah kemana-mana. Cicing di dia. Tahan. Pokoknya tahan pula wakaya gerak. Pak Raji tetap memejamkan matanya. Mulutnya bergumam membacakan doa-doa yang dipanjatkan untuk Bu Sri pada malam itu. Tirai, lampu, bahkan benda-benda yang ada di dalam lemari semuanya bergerak. Tak lama, dari luar rumah terdengar sebuah bunyi yang keras. Seperti ada yang memukul tembok dengan sangat keras. Kakakku benar-benar ketakutan. Bagaimana tidak? Seorang anak SMP dan anak SMA harus ikut serta dalam ritual seperti ini. Tahan. Tahan. Tahan.
Pak Raji kembali memerintahkan kepada semua orang yang ada di sana untuk tidak bergerak dari tempatnya. Mulutnya terus-terusan berkomat-kamit di tengah-tengah kegaduhan yang ada di seluruh rumah. Tahan, sebentar lagi, tahan. Butuh waktu 10 menit untuk dia membacakan doa itu sampai selesai. Setelah itu, dia memerintahkan Mang Darman dan Bapak untuk memegang kedua kaki Bu Sri dengan sekuat tenaga. Pak Raji itu langsung mendekati Bu Sri. Tahan ya, Neng. Katanya sambil memegang perutnya. Ketika salah satu tangannya menyentuh perutnya Bu Sri secara perlahan, tiba-tiba Bu Sri berteriak dengan sangat kencang. Kedua kakinya meronta-ronta. Bapak, Mang Darman, beserta kedua kakakku berusaha untuk menahan badan Bu Sri, sebab tubuhnya mulai terangkat secara perlahan setelah Pak Raji memegang perutnya. Tahan, Neng. Tahan. Pak Raji kembali berteriak mengingatkan. Dia lalu menarik tangannya secara perlahan menjauh dari perut Bu Sri. Dan hal ini membuat Bu Sri kembali berteriak dengan keras. Namun, semua mata tiba-tiba terpana karena mereka dengan jelas melihat ada sebuah tangan kecil yang menonjol keluar dan menggapai-gapai dari balik perut Bu Sri. Perut Bu Sri yang awalnya rata kini menjadi menonjol secara perlahan-lahan, seakan sedang diisi oleh sesuatu. Ini membuat Bu Sri berteriak semakin kencang karena rasa sakit luar biasa yang dirasakan pada saat itu. Semua orang benar-benar tidak percaya ketika melihatnya. Bahkan kakakku sampai bersumpah bagaimana dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tangan itu muncul dan meronta-ronta dari dalam perut Bu Sri yang sedikit demi sedikit membesar. Sementara itu, Pak Raji terlihat seperti sedang menarik sesuatu yang sangat-sangat berat. Raut wajahnya terlihat tegang. Keringatnya mulai bermunculan. Urat-urat tangannya terlihat dengan jelas ketika tangan mungil itu muncul secara perlahan dari dalam tubuh Bu Sri. Bu Sri terus-menerus berteriak tanpa henti menahan sakit. Mang Darman sebagai suaminya tentu tidak tega melihat Bu Sri kesakitan seperti itu. Namun, karena ini adalah cara satu-satunya yang bisa dilakukan, akhirnya dia hanya bisa pasrah dan menahan kaki istrinya sekuat tenaga agar semuanya berjalan lancar. Apa yang Pak Raji lakukan berlangsung cukup lama, sekitar 10 menitan. Beberapa kali dirinya menggerutu dalam usaha menarik kembali bayi Bu Sri kembali. Terlihat dia mengerahkan seluruh tenaganya yang ada pada waktu itu. Tak lama kemudian, nafasnya langsung terengah-engah. Keringat dingin membanjiri tubuhnya pada saat itu. Situasi yang begitu menegangkan. Mereka semua benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tahan sedikit lagi, Neng. Tahan. Tahan. Pak Raji terus memberikan semangat kepada Bu Sri untuk terus bertahan. Perutnya yang awalnya rata kini sedikit demi sedikit semakin membesar. Seperti dia mulai hamil. Rasa lega kini mulai muncul secara perlahan dari dalam diri Mang Darman. Karena anaknya yang hilang kini terlihat mulai muncul kembali. Akan tetapi, secara tiba-tiba, lampu di rumah Bu Sri pecah, membuat semuanya terjatuh ke dalam kegelapan. Hal itu bersamaan dengan suara terkekeh-kekeh seorang nenek yang muncul entah dari mana. Suara tawa yang tiba-tiba muncul itu membuat dua kakakku, Mang Darman dan Bapak, langsung mencari-cari asal suara tersebut sambil memegangi tubuh Bu Sri yang meronta-ronta. Suasana yang gelap dan suara tawa tersebut membuat mereka panik, karena keadaan di sana jadi semakin terasa mencekam. Nampaknya apa yang sedang Pak Raji lakukan membuat sosok nenek tua itu marah, sehingga dia muncul untuk mengganggu proses penarikan bayi yang sedang Pak Raji lakukan. Cicing. Pak Raji lagi-lagi berteriak kepada mereka semua di tengah kegelapan itu. Lalu Pak Raji melepaskan tangannya dari Bu Sri dan berdiri. Tong ayah anu kemana-mana. Lengan jen suku Bu Sri ulah sampai lepas. Setelah memerintahkan itu, Pak Raji langsung tiba-tiba berdiri dan berlari ke arah dapur dengan tergesa-gesa.
Ia terlihat seperti sedang mengejar sesuatu. Kakakku yang ketakutan pada saat itu hanya bisa menuruti perintah Paraji. Dia tetap pada posisinya duduk dengan kedua tangannya yang menahan tangan Busri yang memberontak karena kesakitan. Setelah Paraji menghilang dari pandangan mereka, terdengar suara gaduh dari arah yang Paraji tuju. Suara orang terlempar dan mengenai tembok rumah. Suara benda terjatuh dan suara Paraji yang berteriak dan bergumam membacakan mantra. Di satu sisi, Busri masih berteriak-teriak. Dia terus-menerus merasakan sakit yang amat sangat tanpa jeda. Semenjak ritual itu mereka lakukan, beberapa menit pun berlalu, dan suara gaduh dari arah Paraji sedikit demi sedikit mulai menghilang. Entah bagaimana ceritanya, suara jeritan Busri pun perlahan-lahan menghilang. Sepertinya kesadarannya mulai hilang setelah dirinya merasakan rasa sakit yang luar biasa dari dalam perutnya. Kemudian, Paraji muncul dari arah dapur sambil membawa lilin yang menyala sebagai penerangan. Dan kata yang keluar pertama kali darinya adalah, "Maaf, saya tidak bisa menyelamatkan bayinya," kata Paraji sambil mengangkat kedua tangannya yang kini berlumuran darah. Hal itu tentu saja membuat semua orang yang ada di sana syok dan kecewa. Apalagi ketika sinar lilin yang menyinari mereka kini memperlihatkan hal lain yang membuat mereka khawatir. Busri kini terlihat tak sadarkan diri dengan sebuah darah segar muncul dari arah kemaluannya. Semuanya terdiam melihat apa yang terjadi pada Busri. Rasa sedih, marah, takut dan putus asa bercampur menjadi satu di dalam diri mereka masing-masing. Usaha untuk mengembalikan bayi yang sudah menghilang dari dalam tubuh Busri nampaknya tidak berhasil dilakukan. Kenyataan itu tentu saja membuat Busri dan Mang Darman semakin sedih dan hancur, karena mereka kini benar-benar kehilangan bayi yang akan menjadi anaknya dengan cara yang menyedihkan. Hampir 2 bulan berlalu semenjak kejadian malam itu. Busri kini tidak pernah lagi terlihat di luar rumah. Setiap hari dia selalu mengurung diri. Ketika ibuku berkunjung, dia terlihat melamun dengan tatapan mata yang kosong dan memandang nanar. Dirinya yang dulu selalu mengunjungi ibuku kini hanya berdiam diri di rumahnya. Setiap ia melihat ibu di depan rumah dalam keadaan masih hamil besar, dia selalu menangis sambil memegangi perutnya yang kini kembali rata, tanpa sedikit pun tanda kehamilan. Mang Darman selaku suami berusaha sekuat tenaga untuk menyemangatinya. Dia bahkan membawa sepupu jauhnya agar Busri bisa paling tidak bercengkrama dengannya. Namun tidak ada respon apapun dari Busri pada saat itu. Apa yang sudah dia alami tentu saja meninggalkan bekas yang begitu dalam. Syok dan trauma atas kejadian tak wajar yang membuatnya kehilangan buah hati tentu saja tidak akan pernah bisa hilang sampai kapanpun. Setelah kejadian itu, Paraji mencoba menjelaskan bahwa sebenarnya orang yang mengincar ibu hamil untuk diambil bayinya secara gaib adalah orang yang masih satu kampung dengannya. Paraji awalnya berhasil mengembalikan janin tersebut ke dalam rahim Busri. Namun sebelum proses pengembalian itu selesai, sosok nenek tua itu datang dan menggagalkan ritual Paraji, sehingga bayi tersebut menghilang entah kemana dan tidak kembali ke dalam perut Busri maupun perut orang tersebut. Mang Darman tadinya berniat mencari orang itu dan meminta Paraji untuk memberitahunya. Namun Paraji berkata bahwa orang itu tak perlu dicari, karena dia pun tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Ditambah karena ini adalah perkara gaib, tak ada yang dapat dijadikan bukti bahwa orang tersebut adalah dalang dari semua ini. Sehingga hal ini bisa saja berbalik merugikan Mang Darman. Pada bulan Agustus tahun 1990, tepatnya hari Kamis jam 6 sore, terdengar suara tangis seorang bayi laki-laki mungil. Bayi dengan nama yang sama dengan yang aku pakai hingga saat ini. Hari itu adalah hari yang membahagiakan sekaligus hari yang menyedihkan ketika aku lahir di dunia ini. Kabar kelahiranku diketahui oleh Busri yang selama beberapa bulan belakangan ini
hanya menghabiskan waktunya dengan duduk termenung di dalam rumah. 1 jam setelah kelahiranku, Bu Sri langsung berlari menghampiri rumah dengan wajah yang sumringah, seakan-akan dia telah lama menanti kelahiranku. Meskipun wajahnya pucat dan bajunya lusuh tak terawat, ia langsung duduk dan tersenyum lebar melihatku yang sudah tertidur di sebelah ibu. Saat itu adalah pertama kalinya dia tersenyum kembali setelah beberapa bulan termenung dan mengurung diri. Bahkan dia meminta izin kepada ibu untuk menggendongku pada saat itu. Ibuku hanya tersenyum melihat Bu Sri kini mulai tersenyum kembali. Dengan perasaan yang begitu senang, dia menggendongku. Melihat wajahku dari dekat, bahkan mengusap-ngusap kepala aku seperti anaknya sendiri. Kakakku juga bercerita bagaimana di wajah Bu Sri terpancar kebahagiaan yang amat sangat. Rasa bahagia karena kini dia bisa menggendong seorang bayi yang dia idamkan. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, sebenarnya hatinya sedang menjerit karena aku yang lahir pada waktu itu bukanlah anak yang dia kandung. Bu Sri menggendongku dengan cukup lama. Bahkan sampai jam 12 malam dia tinggal di rumah dan melihatku seperti anaknya sendiri. Hingga akhirnya Mang Darman yang melihat istrinya yang senang luar biasa pada waktu itu meminta izin kepada bapak dan ibu untuk mengangkat dan mengasuh aku seperti anaknya sendiri. Bahkan, dia rela menjual dan menukar semua yang dia miliki agar aku bisa menjadi anaknya. Mang Darman menceritakan kembali bagaimana kondisi istrinya, bagaimana hilangnya bayi di dalam kandungannya, dan memohon agar dia diizinkan untuk mengangkatku sebagai anak mereka. Namun, bapak dan ibu menolak. Mereka hanya berkata Bu Sri boleh mengasuhku, namun tidak boleh mengangkat menjadi anak kandung mereka. Karena meskipun aku adalah anak keempat yang sudah dilahirkan ibu tidak rela aku dirasuh oleh orang lain. Terlepas dari apa yang sudah terjadi kepada orang tersebut. Karena mau bagaimanapun, aku adalah darah dagingnya sendiri yang tidak bisa ia serahkan kepada siapapun. Meskipun kecewa atas jawaban bapak dan ibu, Mang Darman tetap bersyukur karena ia dan Bu Sri diperbolehkan mengasuhku seperti anak mereka sendiri. 3 bulan berselang, aku yang sedang diasuh oleh Bu Sri dan ibu tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan seorang laki-laki parubaya yang muncul di hadapan mereka berdua. Tanpa memperkenalkan dirinya, dia tiba-tiba langsung berbicara ke arah Bu Sri sambil menangis. "Maaf Bu, maafkan saya. Karena gara-gara keegoisan saya, ibu kehilangan bayi. Dan istri saya kini gila karena setiap hari dia dihantui oleh suara tangisan bayi yang kini mengganggu hidupnya terus. Dan cara satu-satunya agar istri saya kembali normal hanya jika kami dimaafkan oleh ibu yang merupakan ibu asli dari anak yang akan saya ambil pada waktu itu. Sampai sekarang ini, kisah nyata ini memang rasanya sulit untuk bisa diterima akal sehat. Namun, cerita tentang ritual tukar janin ini sampai detik ini masih ada. Dan itu bisa saja mengincar kalian yang sedang hamil, dimanapun kalian berada. Bu Sri yang sekarang aku ceritakan kini sudah tiada. Dia hanya hidup sendirian di akhir hayatnya tanpa ada sosok anak yang menemaninya semasa hidup. Sedangkan Mang Darman kini merantau keluar pulau untuk mencoba kehidupan lainnya setelah istrinya meninggal. Rumah yang ada di depan rumahku juga kini dibiarkan kosong. Mang Darman hanya pulang setahun sekali ketika hari raya tiba dan pergi kembali setelah beberapa hari di rumah. Apa yang terjadi pada Bu Sri mungkin pernah ada dan terjadi di luaran sana. Aku hanya bisa berharap ketika aku menceritakan hal ini, semua calon ibu bisa menjadi lebih waspada. Karena hal ini bisa saja mengincar kalian semua. Aku hanya bisa berdoa untuk Bu Sri, bayi yang pernah dikandungnya, dan juga untuk ibuku yang kini sudah tiada. Semoga mereka semua bisa tenang di alam sana dan amal ibadah diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Semoga cerita ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Saya Baskara. Terima kasih sudah mendengarkan cerita terakhir dari Kitab Hitam.